Sebagai kepala rumah tangga, tugas suami tidaklah mudah. Selain berkewajiban menafkahi istri, tugas suami tentu menyayangi dan melindungi belahan hati. Namun tak jarang justru sebaliknya pemirsa. Seorang suami tega berbuat aniaya terhadap teman hidup dalam berumah tangga. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang suami membakar istri usai korban menjalankan sholat maghrib. Lalu apa yang mendorong pelaku bertindak keji? Pemirsa, selain kasus kekerasan dalam rumah tangga, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh suaminya sendiri yang diduga cemburu. Korban disiram bensin dan dibakar oleh suaminya setelah sholat maghrib di rumah. Seorang wanita di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh suaminya sendiri. Korban mengalami luka 70% di sekujur tubuhnya. Diduga pelaku menganiaya korban karena cemburu. Kasus kekerasan rumah tangga ini sempat viral karena kerabat korban mengunggah video korban yang terbaring lemah dengan luka bakar ke media sosial. Kejadian berawal saat pelaku pulang kerja. Di rumah pelaku langsung marah-marah kepada korban. Pelaku meminta anaknya untuk membelikan bensin, namun anaknya menolak. Lalu pelaku membeli bensin sendiri dan langsung menyiramkannya ke tubuh istrinya yang baru saja selesai sholat maghrib. Usai membakar korban, pelaku langsung melarikan diri, sementara korban berteriak minta tolong kepada warga dan masuk ke kamar mandi untuk menyiramkan air ke tubuhnya yang terbakar. Dicek, yo si tersangka ini apa tuh? Di dalam ya? Nyiram bensin, lari laut dia. Oh. Langsung berenang. Oh, langsung berenang. Saat ini korban berada di rumah kerabatnya dengan kondisi luka bakar di sekujur tubuh. Sementara kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Seberang Ulu 1 Palembang dan pelaku yakni suami korban kini menjadi buruan polisi. Seorang wanita muda yang bekerja sebagai perawat di Jakarta tewas dibakar kekasihnya saat bertengkar. Korban sempat dirawat di rumah sakit namun tidak mampu bertahan karena luka bakarnya yang cukup parah. Inilah Raihan Azinuddin Arhan, tersangka pembunuhan Cynthia Fajri Utami yang juga kekasihnya. Raihan yang sudah dijadikan tersangka dibawa aparat Polres Metro Jakarta Pusat ke tempat kejadian perkara di Jalan Kenari 2, Senen, Jakarta Pusat. Dari rekonstruksi yang memperagakan 32 adegan terungkap jika tersangka dan korban terlibat pertengkaran yang berujung dengan pembakaran pada 9 Desember lalu. Korban yang menderita luka bakar cukup parah menghembuskan nafas terakhir pada 12 Desember lalu. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan mengamankan rekaman CCTV di sekitar lokasi guna melengkapi berkas penyidikan. Agak kencengan ya? Dia memang bawa apa? Bensin. Satu kemana gitu. Api besar. Apinya kita tahu itu besar. Itu yang bawa bensin? Pacarnya apa gimana Pak? Pacarnya, yang lelaki. Nah, setelah kejadian itu dia lari, dipeluk katanya. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Senen, Jalan apa ini? Jalan Kenari 2. Kita melaksanakan rekonstruksi di mana untuk meyakinkan kita sebagai penyidik mendapatkan petunjuk. Ada berapa adegan ya Bang? Tadi kita melaksanakan 32 adegan, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Nanti untuk prosesnya akan kita infokan lebih lanjut. Oke. Rekonstruksi pembunuhan ini menjadi perhatian warga sekitar yang memadati lokasi kejadian.
Polisi masih mendalami motif tersangka tega membakar kekasih yang sudah menemaninya selama 2 tahun terakhir. Korban diketahui bekerja sebagai perawat di Jakarta Pusat, sementara tersangka bekerja di salah satu dinas di Kabupaten Bekasi. Seorang pria warga negara asing tega menyiksa istri sirinya dengan brutal hingga meninggal dunia. Korban terluka bakar 80% akibat disiram air keras dan sejumlah luka lebam karena pemukulan. Setelah diotopsi di RSUD Sayang, Cianjur, Jawa Barat, jenazah Sarah usia 21 tahun tiba di rumah duka di Kampung Muncul, Desa Sukamaju. Sarah menghembuskan nafas terakhir usai dirawat intensif karena luka bakar 80% akibat disiram air keras oleh suaminya Abdul Latif, pria warga negara asing asal Timur Tengah. Usai disalatkan, jenazah Sarah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Prigi, Desa Sukamaju. Sarah dikebumikan bersebelahan dengan makam neneknya. Di mata keluarga, Sarah merupakan sosok periang, baik kepada sesama dan suka menolong. Keluarga berharap agar sang suami yang tega menyiksa korban dengan sadis bisa dihukum seberat-beratnya. Dia orangnya baik sekali, gak pernah ngecewain orang, gak pernah bikin sakit hati orang lah sama sekali. Dia baik sama keluarga, selalu membantu keluarga, berkorban lah intinya untuk keluarga. Terus sebelum meninggal, apakah ada firasat dulu terhadap keluarga? Banyak sih, firasat saya udah mulai gak enak lah gitu. Awal dari sebelum kejadian itu, dia kan main dulu ke saya kan sebelum habis maghrib itu. Perasaan saya udah gak enak itu di situ. Sebelumnya pada sore harinya, polisi mengolah tempat kejadian perkara di rumah korban. Kedatangan polisi menarik perhatian warga sekitar yang datang untuk menyaksikan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil identifikasi ditemukan banyak cecaran darah di kamar tidur, ruang tamu, hingga teras. Polisi juga menemukan sisa air keras yang digunakan pelaku menyiram istrinya. Sementara sang suami, Abdul Latif, usia 29 tahun ditangkap saat hendak kabur ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku diciduk saat memesan tiket di Terminal 3 bandara. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku sakit hati dan cemburu pada korban. Namun polisi masih mendalami motif lain dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung maut ini. Ingin melarikan diri ke negaranya, ya, ke Arab Saudi. Bukan motifnya kemana? Dugaan motif sementara pelaku sakit hati terhadap korban karena kami juga masih melakukan pendalaman untuk itu, sakit hatinya seperti apa. Apakah ada cemburu atau iya, ada hal lainnya? Iya, untuk yang pertama yaitu cemburu. Sabtu dini hari 20 November lalu, Sarah ditemukan dengan kondisi kritis dengan luka bakar di sekujur tubuh akibat disiram air keras oleh suaminya di rumah mereka Kampung Muncul, Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat. Cecaran darah juga ada di kamar hingga ke ruang tamu rumah. Karena luka bakar hingga 80%, korban kemudian dirawat intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Namun kondisinya semakin memburuk hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Usia pernikahan korban dan pelaku diketahui baru 1 bulan. Warga sekitar dan keluarga tidak mengetahui permasalahan antara pasangan yang menikah sirih ini. Seorang suami di Bandung, Jawa Barat, rekam penganiayaan yang dilakukan kepada istrinya dan disebar ke grup percakapan orang tua murid. Pemicunya karena pelaku cemburu saat melihat percakapan korban dengan pria lain di ponsel istrinya. Pelaku ditangkap saat akan pulang ke kampung halamannya di Aceh. Minggu 12 Desember, pelaku penganiayaan terhadap istri yang tercatat sebagai warga Bumi Panyelekan, Bandung, Jawa Barat, ditangkap aparat Satreskrim Polrestabes Bandung di rumahnya. Perbuatan pelaku dilaporkan sang istri setelah video penganiayaan yang dialaminya tersebar di grup percakapan orang tua murid. Dalam waktu singkat, video tersebut pun viral. Dari hasil penyidikan terungkap, pelaku menganiaya istrinya setelah melihat percakapan korban dengan pria lain di ponsel. Terbakar cemburu, pelaku menganiaya korban hingga menyebabkan luka lebam serta sundutan rokok. Saat melakukan kekerasan tersebut, pelaku merekam dan kemudian menyebarkannya.
Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan korban dengan bukti rekaman penganiayaan. Pelaku kemudian ditangkap saat akan pulang ke kampung halamannya di Aceh. Nah, pelapor itu istrinya sendiri, inisialnya D. Yang terlapor suaminya, inisialnya B. Nah, motifnya itu ya karena suaminya cemburu, latar belakang cemburu, terus meriksa handphone daripada istrinya, barangkali ditemukan. Nah itulah, dengan rasa cemburu itu melakukan kekerasan terhadap istrinya. Tersangka dijerat pasal 44 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di Pematang Siantar, Sumatera Utara, seorang residivis yang baru keluar penjara menganiaya istrinya yang sedang mengambil uang di mesin ATM. Pelaku sakit hati karena diselingkuhi dan digugat cerai. Pria residivis ini kembali diciduk polisi karena menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Pelaku ditangkap aparat Polres Pematang Siantar saat kabur dan bersembunyi di Kabupaten Labuan Batu. Pria yang sudah 4 kali keluar masuk penjara karena berbagai kasus kriminal ini mengaku sakit hati pada istrinya. Dirinya mengetahui istrinya berselingkuh dengan pria lain saat mendekam di penjara. Dan ketika bebas, korban langsung menggugat cerai. Dia sakit hati dan dendam kepada istrinya karena istrinya ada mengatakan mau diceraikan ataupun cemburu. Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya istrinya. Dan atas perbuatannya, pelaku kini kembali mendekam di sel tahanan Polres Pematang Siantar dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya seorang wanita muda diselamatkan warga dengan kondisi berlumuran darah. Korban bernama Ega, 25 tahun, saat itu sedang mengambil uang di gerai ATM di Jalan Kartini, Kota Pematang Siantar, dan korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Saat sedang menarik uang, seorang pria yang juga suaminya tiba-tiba menyerang menggunakan senjata tajam. Korban yang terluka langsung berteriak minta tolong hingga membuat pelaku kabur. Seorang gadis belia berusia 15 tahun di Aceh diperkosa oleh 14 pria di sebuah kafe. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.